بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Segala puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai hambanya hendaknya selalu memuji Allah Jalla Jalaluh. Karena memang hanya Allah yang pantas dipuji. Hanya Allah Azza wa Jalla yang layak mendapatkan syukur dan pujaan dari kita. Kita selalu memuji Allah. Kita memohon pertolongan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita memohon ampunan kepadanya. Karena terlalu banyak dosa kita. Dan terlalu besar rahmat Allah Jalla Jalaluh. Betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan betapa sedikitnya atau bahkan kurang ajarnya kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Maka kita nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jiwa kita, dari bisikan-bisikan jelek diri kita. Dan kita juga berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari akibat buruk perbuatan dosa dan kesalahan kita. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, barang siapa yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengarungi kehidupan ini, barang siapa yang mendapatkan petunjuk ilahi, maka andai sejuta preman datang kepada dia, sejuta setan dan iblis mau menyesatkan dia, maka dia akan tetap berada di atas petunjuk ilahi. Karena Allah telah memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan. Karena murni itu kebaikan Allah kepada kita. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan sebaliknya mereka yang Allah sesatkan, yang mereka salah memilih jalan dalam kehidupan ini, salah berteman, salah milih kajian, sehingga dia tersesat dalam kehidupan ini. Andai sejuta ustadz dari Madinah datang memberikan nasihat kepada dia, memberikan petuah kepada dia, dia akan tetap tenggelam dalam kesesatannya kalau Allah tidak mengizinkan dan memberikan hidayah kepada dia. Maka bersyukurlah ketika kita melihat teman-teman kita tersesat. Maka qulil hamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita tidak akan bisa berada di atas hidayah ini kalau bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada sekutu baginya. Dia esa, hanya dia yang berhak untuk mendapatkan segala pengabdian kita. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang memberikan rezeki kepada kita, dia yang menghidupkan kita, dia yang memberikan segala-galanya buat kita.
Maka saya bersaksi bahwasanya tiada yang berhak mendapatkan pengabdian dari kita, penghambaan kita kecuali Allah Jalla Jalaluhu, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Dia adalah Nabiullah. Dia adalah kekasih kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im. Ya Allah, semoga selawatmu, semoga berkahmu, semoga nikmatmu selalu kau curahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi memang tidak butuh dengan salawat kita. Karena Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan langit 7 lapis, yang menciptakan bumi dengan segala isinya, bersolawat buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah cinta kepada nabinya, Allah sayang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bersolawat. Buat apa solawat kita untuk beliau? Kalau sang pencipta sudah bersolawat buat hambanya. Dan malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak pernah berbuat nista, yang kerjaan mereka hanya bertasbih, berzikir untuk Allah Jalla Jalaluhu, mereka juga bersolawat buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa solawat yang kita berikan buat Nabi? Sejak fajar terbit sampai kita berada di Masjid Ar-Rahmah ini, berapa banyak solawat yang kita tujukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? 100? Ada yang dari tadi pagi sampai sekarang 100 solawatnya buat Nabi? Ustaz, kita levelnya di atas 1000, Ustaz. Iya, levelnya di atas 1000 solawatnya buat Nabi. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Subhanallah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah memanggil yang beriman, Allah memanggil yang mukmin kepadanya. Kalian bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi. Perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Allah memberikan kehormatan kepada kita untuk bisa bersolawat kepada Nabi kita, walaupun Allah pun sudah bersolawat untuknya dan para malaikatnya. Maka jangan bakhil-bakhil kita, jangan pelit untuk solawat buat Nabi. Bayangkan Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah seorang penulis wahyu. Dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Rasulullah, inni ukthiru salata alaik." Wahai Rasulullah, aku banyak bersalawat untukmu wahai Nabi. Fakam aj'al laka min salati? Berapa banyak dari doaku yang aku harus tujukan untukmu wahai Nabi? Iya, berapa banyak ya Rasul SAW? Akhirnya, masyi'ta, kata Nabi, terserah engkau. Ubay mengatakan, rub'uha ya Rasul. Gimana kalau seperempat dari permohonanku kepada Allah Jalla Jalaluhu, dari doa-doa yang aku panjatkan kepada Rabb Azza wa Jal, aku tujukan untukmu wahai Nabi. Seperempat. Apa kata Nabi? Masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Fa in zidta fahuwa khair. Kalau kau tambahin itu lebih baik. Maka Ubay mendapat tantangan dari Rasul SAW mengatakan, idzan nisfa. Kalau gitu Rasul, separuh dari doa yang aku panjatkan salawat untukmu. Rasul mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Iya, terserah Ubay. Karena dia orang merdeka, salah satu hamba Allah yang ingin berbuat baik kepada nabinya. Nabi mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zidta fahuwa khair. Kalau kau tambah itu lebih baik buat kau.
Ubay kembali mengatakan, idzan thulutsaiha ya Rasul. Kalau gitu 2/3 dari doa yang aku panjatkan adalah salawat untukmu wahai Nabi. Nabi kembali mengatakan, ma syi'ta, terserah engkau wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khair. Terserah engkau wahai Ubay, kalau kau tambahkan itu lebih baik buat engkau wahai Ubay. Allahumma salli wa sallim wa zik wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapat tantangan yang lebih besar, Ubay mengatakan, idzan, kalau begitu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aj'al laka min salati kullaha. Semua doaku, semua permohonanku kepada Allah, isinya adalah salawat untukmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Betapa cintanya sahabat ini kepada nabinya. Kita berapa banyak salawat buat Nabi? Berapa banyak? Jangan selalu mengatakan yang salawat-salawat itu bukan ahlus sunnah. La ilaha illallah. Salah satu ciri ahlus sunnah dia bersalawat kepada Nabi. Dan banyak-banyak mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubay mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullaha. Semuanya Nabi, aku tujukan salawat buat engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Idzan, kalau itu yang kau lakukan Ubay, tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau itu yang kau lakukan wahai Ubay, semua doamu isinya salawat kepadaku wahai Ubay, maka segala kegundahan dari hatimu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesusahan itu akan lenyap dari hatimu wahai Ubay. Naam. Fid dunya hasanah. Itulah yang dijanjikan bagi orang yang selalu bersolawat kepada Nabi. Kebahagiaan adalah ketentraman dan kedamaian di dalam hati. Dengan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukfa hammak, hilang itu Ubay semua kegundahan di hati. Fid dunya hasanah. Terus di akhirat gimana? Wa yughfar laka dzambuk, selesai sudah. Dosa-dosamu diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau kita berjalan di dunia ini tidak punya rasa gundah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu, maka yang akan kita dapatkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka sekali lagi bersolawatlah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah bosan-bosan kita bersolawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, saya benar-benar berbahagia bisa kumpul bersama saudara-saudara di jalan Allah Jalla Jalaluhu di masjid ini. Saya nggak pernah mimpi mungkin di kota yang penuh dengan hiruk pikuk memburu dunia. Kita lihat Jakarta ini, subhanallah. Di gang-gang orang berburu dunia, di jalan-jalan semua yang dicari adalah dunia. Tapi ternyata di antara hamba-hamba Allah yang berburu dunia, ada yang menyempatkan diri untuk datang ke rumah Allah Jalla Jalaluhu. Bahkan kalau saya lihat jauh-jauh datang ke tempat ini untuk nu'min sa'ah, untuk menambah, merefreshing keimanan kita sedikit. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ustadz sekarang itu enak. Jadi ustadz itu enak nggak sekarang? Bapak jadi ustadz itu enak nggak sekarang? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, dilemparin batu Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ditaruh di punggungnya ari-ari onta, kotoran darah, itu Rasul SAW. Sekarang jadi ustadz, subhanallah, dijemput, betul, dan dikasih makan, dikasih minum, diamplopi ustadz lagi sekarang. Mudah-mudahan itu tidak termasuk pahala yang sudah didahulukan sama Allah SWT. Karena masih banyak ustadz-ustadz yang berjuang. Nah, ada seorang ustadz di NTT. Dia berdakwah di pedalaman sana. Dia dapat gaji sebulan 250.000. Ya, seminggu 2 minggu habis uang itu. Dia hidup sama istrinya. Ya di pedalaman, di hutan-hutan ya. Dia sampai makan daun-daun. Dia mengajak orang-orang yang belum tahu sama Allah. Orang-orang yang masih animisme, ya, yang masih menyembah pohon-pohonan, diajak sama dia. Sampai makannya daun-daunan itu. Iya. Makanya ustadz di Jakarta ini enak. Mau jadi ustadz? Jemaah. Kalau jadi ustadz kita kirim ke NTT nanti. Siap? Siap berdakwah di sana? Siap makan daun-daunan? Ya. Kita harus siap karena itulah perjuangan seorang hamba untuk menegakkan agama Allah Jalla Jalaluhu. Supaya ustadz ini seakan-akan berada di hutan. Jadi sama panitia dikasih kembang-kembang ustadznya. Iya, panitianya mana? Ini. Nah, panitia mana? Ini bunga ditaruh memang untuk mengingat memori ustadz waktu di hutan dulu, mungkin ustadz-ustadznya. Ya kalau enggak ditaruh aja ini kembangnya, karena saya nggak bisa ngelihat jemaah-jemaah yang di sini. Nah, alhamdulillah, masya Allah, sekarang bisa kelihatan sama antum di sini. Kita mau ngaji, apa judulnya? Rumahku masih ngontrak. Yang rumahnya ngontrak angkat tangan. 1. Angkat tangan nggak apa, saya termasuk, jangan takut. Iya. Ya alhamdulillah, berarti yang ngontrak nggak banyak. Yang punya rumah, masya Allah, 1, 2. Kok sedikit yang punya rumah? Yang ngontrak sedikit, 1. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang rumahnya dikontrakin. Oh masya Allah, di belakang sana ada yang rumahnya dikontrakin. Alhamdulillah. Jadi kita termasuk bermacam-macam di sini. Tolong yang punya rumah, yang ngontrak ini ya dikasih tempat lah supaya dia bisa ngontrak. Allah Subhanahu wa taala berbincang tentang nikmat rumah. Rumah ini adalah salah satu nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Kita mungkin tidak akan merasakan nikmat rumah ini kecuali kalau kita jalan-jalan di bawah kolong jembatan. Ya, sekali-kalilah jalan-jalan ke sana. Duduk sama mereka. Yang ngontrak masih punya rumah dia. Kalau mereka nggak punya rumah.
Kalau saya di kampung Pedati itu ada tumpukan sampah, di sebelahnya ada rumah kecil-kecil. Tempat orang berlindung di sana dari hujan, dari panas. Datang kita ke tempat-tempat itu. Allah mengatakan, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Allah menyebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah memberikan nikmatnya kepada hambanya. Allah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat berlindung bagi kalian, tempat tinggal buat kalian. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika berbicara tentang ayat ini, beliau berkata, "Yadhkuru tabaraka wa ta'ala tamama ni'amihi ala 'abidih." Allah menyebutkan kesempurnaan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bima ja'ala lahum minal buyuti allati hiya sakanun lahum ya'una ilaiha wa yastatiruna wa yantafi'una biha sa'ira wujuhi al-intifa'. Subhanallah. Kata Ibnu Katsir, ketika Allah menyebutkan tentang ayat ini, supaya kita ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan dengan rumah yang kita tinggali itu banyak sekali. Kita nggak kehujanan, kita nggak kepanasan. Istri-istri kita bisa tertutup di rumah itu. Kita pun bisa menikmati keadaan itu. Subhanallah. Jadi itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata semuanya punya rumah. Alhamdulillah. Walaupun ngontrak, walaupun ada yang mungkin sudah sertifikat, namun ada juga yang sertifikatnya sudah di bank, Ustaz. Sama, dia berarti belum punya rumah karena sertifikatnya ada di bank. Yang jelas ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus sering mengatakan kalau masuk rumah itu ingat baca doa masuk rumah. Apa doanya masuk rumah? Apa doanya masuk rumah? Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Paling enak Ustaz. Semuanya bismillah. Masuk rumah bismillah. Masuk masjid bismillah. Naik bus bismillah. Ya. Itu memang doa yang paling ringkas. Tapi Nabi ngajarin kita doa masuk rumah. Mungkin Bapak belum pernah masuk rumah. Jadi belum hafal doanya gitu kan. Jadi nanti pulang silahkan dibaca. Tanya Nabi itu kalau masuk rumah baca apa sih? Kita kan umatnya Nabi. Kita gak perlu berdarah-darah sekarang. Untuk menegakkan sunnah Rasul gak perlu berdarah-darah. Nabi sampai berdarah-darah untuk menegakkan sunnah dan agamanya ini. Kita gak perlu berdarah-darah. Kita cuma butuh baca, hafalin sebentar, bismillah. Siap? Bapak-bapak siap? Nah, ya karena kita berbicara tentang rumah ya. Manusia itu berusaha untuk memiliki rumah. Mereka berjuang, memeras keringat. Sebagian dari kampung datang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk cari rumah. Ya, dia kepingin dapat rezeki yang mudah-mudahan dengan rezeki itu dia bisa memiliki rumah. Dan kalau kita lihat di Jakarta ini, rumah orang Masya Allah. Berbagai macam jenis rumah. Dari yang beratapkan seng, sampai ada yang beratapkan emas mungkin. Ada yang kubahnya kubah emas katanya di Jakarta ini. Subhanallah. Ini benar-benar menampakkan manusia berlomba-lomba untuk membangun dan mendirikan rumah. Yang belum rumah kepingin punya rumah. Yang sudah punya rumah kepingin gimana kalau bisa punya rumah lagi dikontrakin rumahnya gitu kan. Yang rumahnya kecil kepingin rumahnya lebih besar. Yang belum ada kolam renangnya kepingin ada kolam renangnya. Yang sudah ada kolam renangnya kepingin ada restorannya. Ya jadilah hotel nanti rumahnya itu. Nah itulah yang terjadi manusia. Manusia memiliki keinginan yang tidak pernah berhenti. Kecuali tatkala dia mati. Oleh karena itu kenapa orang yang sudah punya 1 rumah, punya 2 rumah, punya 3 rumah, bahkan ada yang punya 10 rumah. Halal enggak? Halal Bapak. Kita sudah punya rumah 10, kepingin punya rumah yang ke-11. Halal enggak? Halal enggak saya dengar? Halal. Kalau hasilnya korupsi. Ya, itu halal kalau dari hasil yang halal.
Kalau kita memang tatkala membangun rumah itu memang dari keringat kita, insya Allah jadi halal. Tapi kalau ternyata dari hasil-hasil yang tidak jelas, tentu Allah akan membenci rumah itu. Dan yang berada di rumah itu pun akan selalu penuh dengan kebencian karena tumbuh dari barang haram. Nah, ada sebagian orang nabung dari kecil. Nabung dari muda kemana? Kenapa? Saya Ustaz kepingin punya rumah. Dia nabung terus sampai umur 30 nggak kawin-kawin, kata dia. Kenapa? Belum punya rumah Ustaz. Subhanallah, kata dia. Terus kalau sampai umur 60 nggak punya rumah, ya nanti mikir Ustaz, katanya. Subhanallah. Maka orang yang punya rumah nggak harus, yang nggak punya rumah jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk menikah. Dia nggak punya rumah, jangan takut untuk menikah, karena istri kita bawa rezeki sendiri. Siapa tahu istrinya sudah punya rumah. Iya, cari perempuan-perempuan yang sudah punya rumah, alhamdulillah. Jadi kita bisa numpang di rumahnya istri. Satu hal yang perlu kita ingat sekarang. Sebaik apapun rumah yang kita dirikan, semegah apapun rumah yang kita miliki, sebesar apapun, sepandai apapun yang membangun rumah itu, pasti akan datang satu saat kita keluar dari rumah itu. Itu satu kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa dipungkir. Jadi pada hakikatnya sama. Yang ngontrak dan yang tidak ngontrak, dia sama-sama ngontrak. Karena suatu saat kalau bukan rumahnya yang digusur, dia yang akan dikeluarkan oleh keluarganya dari rumah itu. Iya Bapak, kamu bangun rumah ini, terima kasih. Tapi hari ini kau harus keluar dari rumah ini. Karena tempatmu sudah di kuburan. Betul tidak? Iya. Jadi bapak harus tahu, yang capek-capek bangun rumah buat anak dan istrinya, ingat satu hari bapak akan keluar dari rumah itu. Dan ibu-ibu pun seperti itu, rumah yang dihiasi dengan berbagai macam keindahan, itu suatu hari ibu akan meninggalkan rumah itu. Karena ibu hanya ngontrak di rumah itu. Dan biasanya orang kalau tahu tinggal di rumah kontrakan, itu bocor dibiarin kan. Ya rumah kontrakan aja, kata dia. Betul, mau banjir ya rumah kontrakan aja. Iya betul, kita ngontrak di sini. Makanya jangan terlalu mikirin masalah rumah, karena rumah kita hanya ngontrak. Dan kita sudah melihat bagaimana orang-orang berduit yang sudah meninggalkan rumah kontrakannya. Mungkin siapa orang terkaya di dunia sekarang? Yang mati kemarin yang punya Apple? Siapa? Masya Allah, hafal semua. Saya kurang hafal. Nah, Steve siapa? Yalah, itulah namanya. Dia uangnya em-eman. Rumahnya sudah nggak bisa dibayangkan indahnya. Tapi dia harus keluar dari rumah itu. Kemana? Ya ke situ tempat. Karena semuanya hanya ngontrak. Dan kalau kita lihat umat-umat sebelum Islam, ya kaum Tsamud, Allah menceritakan tentang mereka, bagaimana rumah mereka yang mewah-mewah. Mereka membuat rumah di gunung-gunung, dipahat sama mereka. Istana-istana di lembah mereka bikin. Kemudian Allah mengatakan tentang mereka, fa asbahu fi darihim jathimin. Mereka jadi fi darihim jathimin, mereka sudah hilang menjadi bangkai-bangkai di rumah mereka. Selesai sudah kontrakannya. Maka ingat, kita semua ngontrak di tempat ini. Fir'aun, iya Fir'aun. Bagaimana Fir'aun dengan istananya di Mesir? Tentara-tentaranya, pejabat-pejabatnya yang rumahnya mewah-mewah di depan sungai Nil. Semuanya harus keluar dari rumahnya dan tidak pernah kembali ke rumah mereka. Kenapa? Karena mereka masa kontraknya sudah habis. Kalau gitu gimana Ustaz supaya kita punya rumah yang gak ngontrak?